Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat, iman serta kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang modern seperti saat ini. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang ciri pembeda. Sebelumnya perkenalkan saya Anggi Syafitri selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang akan memaparkan materi, yaitu Darmayanti Mauti Utami serta Nopianti. Baiklah, langsung saja. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi yang telah dipersiapkan kepada saudari Nopianti. Saya persilahkan. Baik, saya akan mempresentasikan yaitu ciri pembeda. Pada umumnya, bunyi bahasa pertama-tama dibedakan atas vokal dan konsonan. 2009. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Pita suara yang terbuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompangkan dari paru-paru. Selanjutnya, arus udara keluar melalui rongga mulut tanpa mendapat hambatan apa-apa kecuali bentuk rongga mulut yang terbentuk tertentu sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Bunyi konsonan terjadi setelah arus udara melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar diteruskan ke rongga mulut atau ke rongga hidung dengan pendapatan hambatan di tempat artikulasi tertentu. Saussure 2007. Fonem bahasa Indonesia. Pengertian fonem secara umum. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khususnya mempelajari bunyi bahasa. Untuk mengetahui suatu fonem harus diperlukan pasangan minimal. Masuknya pasangan yang harus ada untuk dapat mengetahui tentang fonem tersebut. Contoh dalam kata para dengan ara dalam contoh tersebut P atau fonem karena membedakan arti kata para. Keadaannya yang sangat sulit dengan ara. Tujuan atau maksud. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nopianti yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua yang akan dibawakan oleh saudari Darmayanti Mauti Utami. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya Darmayanti Mauti Utami. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian fonem atau bunyi segmental. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fonem segmental itu? Jadi, menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Mukhlis Masnur. Jadi, bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Bunyi segmental dapat dibagi menjadi 4 macam. Dan kedua, menurut Abdul Khair, bunyi segmental ialah bunyi ujar berbahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu. Nah, yang terakhir menurut Iman Suhairi. Jadi, bunyi segmental mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Contohnya kata makan dapat disegmentasi menjadi M, A, T, A, N, G. Jadi jelas bunyi-bunyi segmen. Jadi jelas bunyi-bunyi tersebut menunjukkan ada fonem. Dengan demikian sebenarnya bunyi-bunyi bahasa yang telah diuraikan sebelumnya adalah bunyi segmental. Ringkasnya begini, bunyi segmental adalah fonem yang dapat dibagi-bagi ataupun dapat dipisah.
Selanjutnya, klasifikasi bunyi segmental menurut Mas Nur. Jadi, bunyi segmental ialah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Jadi, klasifikasi bunyi segmental dibagi menjadi 4 bagian, meliputi konsonan, vokal, difton, dan klaster. Pertama, konsonan. Jadi, konsonan adalah bunyi yang terhambat oleh alat ucap, contohnya yaitu P, C, K, L, M, dan lain-lain begitu. Nah, vokal adalah bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap, meliputi A, I, U, E, O. Jadi, ketika kita melafalkannya tidak terjadi hambatan pada alat ucap kita. Nah, ketiga, difton. Difton adalah 2 vokal yang dibaca satu bunyi. Misalnya pada kata sungai terdapat 2 huruf vokal A dan I pada akhir kata. Nah, itu dibaca satu bunyi, sungai, bukan sungai. Begitupun dengan au dan dengan kata kau. Selanjutnya, klaster. Mungkin kita sedikit asing ya dengan diksi klaster ini. Apa sih yang dimaksud dengan klaster? Jadi, klaster adalah konsonan yang dibaca satu bunyi. Tadi kita sudah mengetahui bahwa konsonan itu ada banyak sekali, meliputi P, C, K, L, M, dan teman-temannya, kecuali huruf vokal. Kemudian dari konsonan tersebut dibaca satu bunyi, berarti ada 2 atau lebih konsonan yang dibaca satu bunyi. Misalnya pada fonem struktur ada konsonan S dan T dan R juga. Bukan dibaca C, T, dan R, tapi dibaca satu bunyi, yaitu struktur begitu. Nah, yang terakhir yaitu mengenai fonem suprasegmental. Menurut Mukhlis, fonem suprasegmental tidak dapat disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi, menindih, atau menemani bunyi segmental. Karena fonem suprasegmental adalah fonem yang membedakan irama, yaitu cepat atau lambat bunyi, intonasi yaitu tinggi atau rendahnya bunyi, tekanan yaitu keras atau lembutnya bunyi, dan jeda atau penghentian bunyi. Suatu kalimat yang sama dapat menjadi berbeda dalam pemaknaan jika diterapkan fonem suprasegmental. Misalnya pada kalimat ini, yaitu singa mengejar rusa tidur. Singa mengejar rusa tidur. Singa mengejar rusa tidur. Kalimat itu memiliki kata yang sama, namun dengan disisipkan jeda yang berbeda maka menjadi makna yang berbeda. Selanjutnya, jenis-jenis fonem suprasegmental. Jadi Mukhlis mengelompokkan fonem suprasegmental menjadi 4, yaitu tinggi rendah bunyi yaitu nada, keras lemah bunyi atau tekanan, panjang pendek bunyi atau tempo, dan kesenyapan atau jeda. Sedangkan Khair tidak mengelompokkan intonasi menjadi jenis fonem suprasegmental. Namun dalam buku linguistik umumnya, Khair menjelaskan bahwa intonasi merupakan alat sintaksis yang sangat penting dan dapat berwujud tekanan, nada, dan tempo, di mana ketiganya merupakan jenis dari fonem suprasegmental. Nah, jadi contoh ya, dia memakan jeruk. Tekanan pada dia maksudnya dia yang memakan, bukan kamu atau saya. Nah, yang kedua, dia memakan jeruk. Tekanan pada makanan maksudnya dia memakan, bukan membuang atau memegang. Dan ketiga yaitu dengan kata sama, yaitu dia memakan jeruk. Nah, tekanan pada jeruk maksudnya yang dia makan itu jeruk, bukan buah-buah yang lain atau bukan makanan-makanan yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kepada semua pemateri, saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.